Sudah masuk Bu materinya? Silakan. Ada masuk. Ada. Ya. Sudah masuk Tad. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala BP4D Kota Cirebon, Bapak Sekban, para Kabag, Kasubag, dan seluruh karyawan di lingkungan BP4D, serta siapapun yang mengikuti kegiatan ngopi bersama BP4D Kota Cirebon yang dirahmati Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita dapat bersilaturahim dan bersilatul ilmi dalam sebuah agenda yang didesain, acara ngopi bersama BP4D. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya hingga akhir masa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Tema kali ini sangat menarik yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan, luar biasa. Bagaimana ibadah puasa ditinjau dalam perspektif peningkatan kinerja dan rasa bahagia. Bagi kelompok tertentu, puasa bisa diasosiasikan dengan situasi yang sangat melemahkan kinerja, karena dianggap tinjauannya secara fisik, tidak makan, tidak minum, dan hal yang lain. Nah, tentu tema ini justru ingin menggali dalam sebuah perspektif bahwa puasa bukan menjadi penghalang, tapi justru sebaliknya menjadi motivasi, inspirasi, bahkan amunisi untuk peningkatan kinerja dan rasa bahagia. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana yang akan kita kaji dalam kesempatan pagi ini dalam 4 bahasan pokok. Yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu pengertian dan hakikat ibadah puasa, sehingga kita bisa paham bukan saja secara definisi umum, tapi secara substansi. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan ibadah saum ini kepada kita? Pasti dalam ayat yang sering kita baca dan kita dengar, tidak ada perbuatan Allah itu yang sia-sia. Pasti punya tujuan, pasti punya ketetapan, pasti ada hikmah. Dan itulah mengapa kita penting memahami at-ta'rif atau definition tentang puasa dan hakikatnya. Kedua, kita tidak boleh melepaskan diri setiap hal yang kita lakukan, terutama dalam ibadah mahdoh, karena puasa ini termasuk kategori ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang secara regulasi, aturan main, semuanya sudah diberikan SOP-nya langsung dari Allah dan Rasul-Nya. Sehingga manusia tidak bisa memberikan improvisasi dalam konteks rukun-rukun dan syaratnya. Itu paham tentang bagaimana pentingnya tujuan ibadah puasa. Yang ketiga, kita akan kaji tentang 3 nilai pokok dari ibadah puasa ini. Dan dari sinilah kita akan memahami relevansi
ada apa yang terkandung dalam ibadah saum. Dan di sanalah akan ada relasi kaitan antara substansi nilai-nilai pokok dengan hubungannya tema kita pada kesempatan pagi ini. Dan yang keempat adalah bicara buah atau result, hasil dari spirit puasa kita, kaitannya dengan etos kerja. Baik, yang pertama kita pahami definisi puasa. Dalam bahasa Arab, puasa itu selalu ditinjau dalam dua hal. Secara lugotan bahasa dan secara istilahan. Kalau dalam kategori umum kita sering dengar pengertian etimologi dan terminologi. Pengertian puasa secara bahasa, etimologi, lugotan adalah al-imsak, menahan. Jadi puasa menahan. Menahan dari apa? Tidak bicara, puasa. Tidak marah-marah, puasa. Tidak membicarakan orang lain, juga puasa. Apapun proses menahan, dalam arti bahasa adalah puasa. Namun puasa yang diharapkan sesuai makna syariat agama Islam adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Terjemahnya ada dalam slide ini, bahwa puasa adalah menghindarkan diri atau menahan tidak makan, minum, jima, hubungan intim, ya, dan segala yang membatalkan min tulu'il fajri, dari terbit fajar siddiq, tadi kita imsak pukul 04.23, ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari. Nah, ini definisi untuk mengukur sah atau tidak puasa kita bisa dilakukan dengan ilmu fikih. Nah, maka definisi itu menjadi penting. Namun, tidak cukup sampai definisi yang sifatnya fikih. Ini hanya untuk mengukur semua hal yang terkait dan terobservasi oleh yang sifatnya fisik. Tidak makan, tidak minum, ya artinya secara dohir akan kelihatan. Dan batasan bahwa puasa itu untuk syariat agama Islam tidak sehari semalam. Kalau di agama lain ada istilah mati gendi, ya. Nah, karena itu hakikat puasa penting. Maka menurut Rashid Ridho, seorang pembaharu dengan tafsir yang terkenalnya Al-Manar, menggambarkan bahwa hakikat ibadah puasa itu adalah yang pertama, tarbiyatul irodah. Kita melatih dan mendidik keinginan. Yang namanya keinginan manusia hampir tak terbatas. Ingin nambah istri, ingin nambah mobil, ingin nambah ini, ingin. Semuanya ingin. Nah, dengan puasa ini dilatih. Makanya hakikat puasa menurut Rashid Ridho adalah tarbiyatul irodah. Yang kedua adalah thariqatul malaikah. Jalan menuju karakter cara-cara malaikat. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang tugasnya hanya taat saja. Dengan diciptakan dari cahaya, maka malaikat punya nilai ketaatan saja dalam kehidupannya karena tidak diberi nafsu. Maka bagi umat Islam yang mampu puasa dengan baik, menahan dalam arti secara dohir batin, itu hakikatnya adalah malaikat yang sedang bertebaran di muka bumi. Kemudian pendidikan ketuhanan, tarbiyatul ilahiyat, bahwa dipastikan puasa itu sangat mendekatkan antara seorang hamba dengan seorang khalik, seorang penciptanya. Diakui atau tidak, hal ini sangat terasa oleh kita. Ini tidak lain karena kita menjalankan ibadah puasa. Dan hakikat yang keempat adalah bagaimana terjadinya tazkiyatun nafas. Jiwa kita ini secara tidak langsung sedang dicuci, ya, sebagai efek positif dari proses menahan itu. Dan itulah hakikat ibadah puasa. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia,
Untuk itu, kita lihat berikutnya. Tujuan puasa. Kalau dalam Al-Quran sangat nyata, dalam Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183, kita langsung ke ujungnya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu puasa dalam Al-Quran untuk meraih ketakwaan. Dan takwa itu mengandung semua aspek kebaikan yang terkandung dalam makna takwa. Jadi apapun yang kita lakukan dalam sebuah kebaikan itu tercover oleh makna takwa. Termasuk bahasan kita bahwa jangan dikira etos kerja itu konsep barat. Jangan dikira bahwa peningkatan kinerja itu adalah bagian dari nilai-nilai leadership yang dimiliki oleh barat. Islam sudah mengcover itu semua. Dalam makna takwa adalah terkandung makna albir, yaitu makna kebaikan. Kemudian tujuan puasa berikutnya adalah menahan diri. Bukan hanya yang dalam wilayah zahir, fisik biologis, dan yang membatalkannya secara terobservasi oleh mata zahir, tapi semua aspek kehidupan. Dalam arti kita tahan, termasuk giroh, nafsu, dan sebagainya. Kemudian puasa juga ada makna muhasabah, yaitu refleksi, introspeksi terhadap apa yang menjadi amalan-amalan kita yang sudah kita lakukan. Dan berikutnya bahwa puasa adalah mampu meningkatkan derajat ya, kemanusiaan kita. Kita mampu sangat berempati dan bersolidariti terhadap si miskin dan sebagainya, itu bisa dilakukan hanya dengan ibadah puasa. Itulah beberapa poin penting mengapa kita wajib memahami pengertian, hakikat, dan tujuan. Dalam kaitan itu, maka terlahir 3 nilai pokok puasa. Pertama, sikap kritis dan peduli. Kritis ini sebagai buah dari rasa lapar, sebagai buah dari kebiasaan menahan, maka Ramadan disebut Syahrul Muasah, bulan peduli. Karena kita dipupuk, diinjek dengan nilai-nilai kebaikan yang disiapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka akan lahir sikap kritis, care yang dimaksud kepada sesama, kepada lingkungan. Kemudian nilai pokok berikutnya adalah saleh individu dan saleh sosial. Insya Allah orang baik, berderma, dan care kepada sesama di Ramadan ini lebih banyak dibanding di luar Ramadan. Kebaikan ditebar di mana-mana, dari mulai ba'da subuh, ada kuliah subuh, setiap sholat kadang ada kultumnya, bukan hanya dilakukan di masjid, tapi semua dinas, kantor, instansi, perusahaan melakukan hal itu, termasuk dengan media online hari ini karena masih masa pandemi. Dan berikutnya ada spiritualitas keagamaan. Orang yang jarang-jarang ke masjid pun di Ramadan ini, walaupun hanya awal-awal, tergiur hatinya, tersentuh hatinya untuk kemudian berangkat ke masjid, dan setidaknya di masjid itu pasti melakukan kebaikan-kebaikan. Ada penguatan nilai spiritual keislaman yang kemudian di mana-mana orang berkreasi, bukan saja mengucapkan marhaban ya Ramadan, tapi termasuk yang dilakukan oleh Pak Ketua Badan ini atau Kepala Badan ini dengan kegiatan ngopi. Ini kan sebuah kreativitas dalam konteks keagamaan. Nah, kemudian berinovasi, tidak bisa bertatap wajah fisik karena pandemi, media online pun bisa lebih efektif untuk berdakwah. Juga efisiensi luar biasa kita lakukan selain karena masa pandemi, juga dengan ibadah puasa. Nah, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, lalu bagaimana kita kalau belajar dari nilai pokok puasa kita tentang soal etos kerja? Bagaimana perspektif ibadah puasa itu memiliki efek positif terhadap
kinerja, dan rasa bahagia. Dari 3 nilai tersebut, tertanam spirit puasa untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas berkarya. Saat puasa, kinerja dan produktivitas baik meski sedang puasa. Jadi kinerja dan produktivitas baik meski sedang puasa. Ya, bahwa lapar dan dahaga ternyata bukan menjadi sebuah kendala. Kinerja dan produktivitas akan semakin baik. Bila etos kerja meningkat selama Ramadan, maka dipastikan secara alamiah produktivitas kerjanya akan terus meningkat pada bulan-bulan berikutnya. Karena kebiasaan yang terus-menerus atau hal pekerjaan, amalan-amalan yang terus-menerus dikerjakan menjadi sebuah kebiasaan, itulah dalam arti karakter. Nah, bayangkan setiap hari hampir 1 bulan, nanti 1 bulan penuh kita dilatih untuk produktif di ibadah Ramadan ini. Ya, produktifnya bukan sekadar dalam ibadah ritual, taraweh, tadarus, iktikaf nanti, tetapi dengan produksi pengetahuan yang kita dapatkan dengan ibadah yang dilakukan secara kolosal, itu mendorong kebiasaan-kebiasaan baru yang terlahir di ibadah Ramadan. Dari mulai aktivitas seeker of knowledge, cari ilmu pengetahuan, termasuk bacaan-bacaan keislaman kita bertambah, kajian-kajian seperti ini, tingkat kepedulian kepada sesama atau kepedulian sosial, termasuk dalam menunaikan pekerjaan-pekerjaan. Ya, kalau saya harus jujur, walaupun sebagian ada WFH, kerja-kerja di bulan Ramadan ini justru semakin banyak tugas-tugas kita di kantor, termasuk saya. Dan peluang untuk memaksimalkan kinerja itu sangat tinggi. Tidak ada agenda makan keluar. Kemudian, karena kalau ada agenda makan keluar di kantor, yang saya tahu minimal perlu waktu mobilitas, ya, minimalnya 1 jam itu. Dan hari ini kita bisa fokus kepada pekerjaan-pekerjaan kita. Kemudian 5 spirit puasa dan etos kerja. Kita bisa lihat sikap sungguh-sungguh. Munculnya hubungan spiritual yang erat antara hamba dan sang Kholik akhirnya menghasilkan sikap sungguh-sungguh. Insya Allah semua kita bisa merasakan sikap sungguh-sungguh kita ini lebih muncul di Ramadan ini. Bagi muslim yang baik pasti punya target. Setidaknya ingin semuanya menghatamkan Al-Quran. Setidaknya ingin ada beberapa target yang sengaja dibuat di Ramadan ini. Kalau manajemen waktu di ibadah Ramadan ini kita sudah terbiasa. Dan ini berefek positif kepada pekerjaan-pekerjaan kita. Dengan memprogramkan hal-hal yang sifatnya ritual maupun sosial, itu menjadi bagian juga kesungguhan kita yang tidak dilakukan di luar Ramadan. Kenapa muncul? Karena ini adalah energi positif yang muncul dari kualitas diri karena ibadah puasa. Yang kedua, berhubungan baik dan silaturahim. Menjaga hubungan yang baik dan harmonis di antara sesama rekan kerja dan stakeholder lainnya. Nampaknya kita akan merasa hampa kalau di Ramadan ini justru ngerumpi, ngumpul-ngumpul tidak jelas, tapi justru kita saling menjaga. Karena ada satu pengawasan dalam diri kita, jangan sampai ibadah puasa kita itu kemudian rusak akibat ghibah, akibat provokasi, akibat kemudian memfitnah, bergunjing, berdusta. Akhirnya apa? Yang dibangun oleh kita adalah hubungan harmoni dengan sesama kita, termasuk dengan rekan kerja di kantor. Kalau ada yang lagi ngumpul-ngumpul di kantor, membicarakan orang, Pak Sekban, Pak Kepala Badan, dan siapapun kita sedang puasa. Nah, itu. Ini umum. Kita saling mengingatkan, sehingga yang terjadi adalah harmoni. Sehingga kita bisa lebih fokus lagi kepada kinerja yang sedang kita targetkan. Kemudian, hampir dipastikan, efek atau spirit puasa dan etos kerja itu memiliki hubungan yang sangat kuat. Kenapa? Cara-cara
yang kita lakukan, insya Allah mendorong kepada hal-hal yang sifatnya halal dan baik. Karena apa? Ada yang namanya internal control. Mau melakukan sesuatu, ana shaim, saya sedang berpuasa. Sehingga itu refleks, kontrol diri itu akan terjadi. Insya Allah kita semuanya bisa merasakan itu. Maka melakukan pekerjaan dan hal apapun yang menjadi tugas pokok kita, visi misi kita, itu insya Allah akan lebih baik. Kenapa? Saya lagi berpuasa. Masa iya melakukan apa dengan cara-cara yang tidak halal dan tidak baik? Nah, sehingga kontrol dirinya itu lebih sensitif dibanding di luar Ramadan. Dan ini kita sering merasakan ini. Nah, kemudian yang keempat, saling menghormati, toleransi, dan kasih sayang. Mau marah, saya lagi puasa. Mau kemudian usil kepada sesama, saya lagi puasa. Jadi yang ada adalah tebaran kasih sayang. Nilai harmoni di Ramadan ini lebih dominan, toleransi, menyayangi keluarga, menyayangi sesama. Itu semua karena hasil penguatan spirit ibadah puasa. Dan yang terakhir, puncaknya adalah bagaimana kita melakukan sesuatu pekerjaan dengan profesional. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi dari sa'ah. Kalau melakukan segala sesuatu tanpa didasari kemampuan, etos, ilmu, bidang yang kita pahami, maka tunggu kehancuran. Nah, Ramadan mendorong tadi cara-cara kerja yang baik, cara-cara kerja yang halal, halalan thayyibah, bukan hanya dalam konteks makanan, tapi pekerjaan kita kalau halal thayyib itu bukan sekedar rapih, tapi melampaui target unggul. Nah, indikator-indikatornya tercapai. Itu profesional. Nah, jika ada peningkatan kinerja setelah bulan puasa, maka puasa yang dilakukan sesungguhnya hanya pada tataran historis dan ritual, bukan filosofis. Artinya, kalau ibadah puasa ini tidak memiliki efek positif dalam peningkatan kualitas kinerja atau etos kerja kita, maka kita bisa menyimpulkan secara teoritis bahwa sebenarnya puasa kita itu lebih kepada tataran historis dan ritual. Dalam bahasa hadisnya, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa, tapi dari puasanya itu tidak berdampak apa-apa, kecuali hanya lapar dan dahaga. Ini sebenarnya implementasi dari hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Nah, kenapa kemudian puasa jangan menjadi penghalang bagi peningkatan kinerja? Kalau kinerja itu kan tidak selalu berbanding lurus dengan hal yang sifatnya fisik. Kinerja berpikir, ya kinerja kita melakukan aktivitas positif, ya mencapai target-target dengan indikator yang setelah kita miliki. Ada fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Kalau peningkatan kinerja itu harus berbanding lurus dengan yang bersifat biologis, physically, strongly, mengapa perang Badar justru terjadi di bulan Ramadan? Perang pertama yang terjadi di kaum muslimin, 312 kaum muslimin melawan 950 kafir Quraisy. Kemudian Allah takdirkan yang menang adalah kaum muslimin. Dari sisi jumlah sudah tidak fair. 312 itu melawan 950. Sudah tidak logis. Tapi kenapa perang Badar kemudian kaum muslimin memenangkan peperangan itu? Dan itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, menjadi titik balik perjuangan umat Islam dan bukti kekuasaan Allah. Artinya, bagi seorang muslim, karyawan, ASN, atau kita siapapun yang melaksanakan ibadah puasa secara baik, maka itu justru akan berbalik, bukan menjadi penghalang untuk memperturutkan rasa malas, tapi justru akan memberi efek positif terhadap peningkatan kualitas kinerja. Faktanya,
Perang Badar sudah menjadi saksi sejarah. Justru Ramadan memberikan spirit tersendiri sehingga memenangkan peperangan. Perang hari ini bukan perang melawan saudara kita, adalah perang melawan hawa nafsu. Suatu saat Rasulullah pulang perang dari perang Badar ini, roja'na min jihadil akbar ila roja'na min jihadil asghar. Jadi kata Rasulullah, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kata Rasulullah setelah pulang perang Badar, kita telah kembali dari perang kecil menuju perang besar. Sahabat tentu saja tercengang karena berdarah-darah melawan kafir Quraisy, tapi Rasulullah menganggap ini adalah perang kecil. Apa? Kata sahabat bertanya kepada Rasulullah, mengapa ya Rasulullah ini dikatakan perang kecil? Limadza hadza jihadul asghar? Jihadul akbar huwa jihadun nafs. Kemudian Rasul menjawab, perang Badar ini perang kecil. Yang akan kita hadapi ke depan adalah perang besar. Apa itu perang besar? Perang melawan hawa nafsu. Persengkongkolan hawa nafsu dalam diri kita sehingga memunculkan rasa malas yang diperturutkan justru akan melahirkan ketidakprofesionalan dan menjadikan sebuah kerusakan bagi manusia. Nah, karenanya perang besar justru melawan hawa nafsu. Dan puasa itu adalah disebut syahrul jihad. Ya. Kemudian fakta sejarah kedua, Fathu Makkah. Jadi ketika Rasulullah setelah hijrah ke Madinah, ke Yathrib, Rasulullah kembali ke Makkah. Dan pada waktu itu terjadi di bulan Ramadan, yaitu 20 Ramadan 8 Hijriah. Dan ini momentum kebangkitan umat Islam untuk merembut kembali kota suci Makkah. Maka diabadikan dalam Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Luar biasa, kota Mekah direbut kembali, kemudian menang berbondong-bondong mereka kaum kafir memasuki agama Islam. Nah, ini Fathu Mekah. Ini pergerakan secara fisik, tetapi dengan motivasi dan spirit Ramadan menghasilkan sebuah kemenangan. Artinya bahwa peningkatan kinerja tidak bersandar semata-mata kepada kondisi yang sifatnya material dengan makan, dengan minum, tapi justru puasa lebih meningkatkan kualitas dan peningkatan kinerja. Terakhir, bagian kedua, karena ada rasa bahagia, ini pesanan Pak Kepala, bahwa bagaimana juga puasa bisa memberikan perspektif kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu sangat subjektif, tergantung perspektifnya. Ya, ada kebahagiaan-kebahagiaan kalau diukur maaf dengan materi, ya ketika orang makan-makan, ya selesai, bahagia. Dan apakah itu kebahagiaan yang hakiki? Nah, ini ada yang monumental dari karya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dikenal dengan kimia sa'adah. Sa'adah itu dalam bahasa Arab artinya bahagia. Nah, kimia sa'adah. Mengapa kimia menjadi sebuah terminologi untuk Al-Ghazali? Karena kimia itu suatu zat yang terdiri dari sebuah unsur-unsur yang menyatu dalam zat kimiawi. Nah, bagaimana sa'adah itu bisa lahir dalam pribadi orang yang berpuasa? Nah, upaya pertama adalah kita melihat bahagia itu dengan cara zuhud. Upaya untuk memiliki diri sendiri sehingga tidak gampang didikte di dunia oleh dunia seperti harta, status, dan nafsu kebinatangan. Kita merasakan, jangan jauh-jauh, ujian COVID-19. Si kaya yang diuji oleh COVID-19 dengan mengharuskan isolasi, terlebih dengan gejala yang sedang dan berat, maka yang ada adalah kesendirian. Disinilah harta, status, pejabat tidak bermakna sama sekali. Disinilah nilai kesendirian. Artinya zuhud ini diuji.
dan yang ada adalah hanya ingat kematian. Dan kesendirian itu sejauh mana punya nilai kedekatan dengan Sang Pencipta. Dalam posisi itulah kita dipaksa dengan ujian COVID. Bagi siapapun yang pernah terkonfirmasi, termasuk saya, maka apa yang ada terjadi yang namanya revolusi diri, kedekatan terjadi. Dan ini terjadi karena sebuah zuhud. Zuhud artinya meninggalkan hal-hal yang sifatnya duniawi yang sering mengungkung kehidupan kita, sering terbelenggu. Makanya ketika ada gratifikasi, ada hal-hal yang sifatnya memberikan sebuah hadiah dan sebagainya, ya kadang sering membelenggu kita untuk tidak objektif dalam memutuskan suatu perkara. Maka ketika kita mampu membebaskan diri dari ikatan-ikatan dunia dan untuk sebuah keriduan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaksud dengan zuhud, ya. Dan itu memiliki kebahagiaan sendiri. Ya. Pindahin itunya. Kedua adalah riyadhah. Pindahin aja yang di jok ya. Riyadhah menjalani upaya rutinitas spiritual dengan penuh ketulusan, menyatakan kehambaannya kepada Tuhan. Nah, jadi zuhud dengan riyadhah ini dekat ya. Dan di Ramadan ini dilatih dengan 10 hari terakhir itikaf. Artinya seorang suami jauh dari istri, kalau sengaja itikaf seperti mau di At-Taqwa di masjid manapun sama, itu artinya menjauhkan diri dari keramaian, itu konteksnya adalah zuhud. Riyadhahnya adalah latihan penguatan spiritual dengan penuh ketulusan, dengan niat taqarrub kepada Allah, dan di sanalah kita akan merasa. Ya. Nah, orang yang pernah diisolasi itu sudah memiliki dua, zuhud dan riyadhah. Nah, ibadah puasa yang biasa rutin, yang sunnah Senin Kemis, itu juga riyadhah. Nah, zikir dengan dimaknai sepenuh hati, dengan fokus. Nah, ini semua juga adalah riyadhah. Riyadhah dalam bahasa umum adalah latihan. Bisa juga maknanya olahraga. Tapi yang dimaksud riyadhah di sini adalah olahraga spiritual. Nah, mujahadah melakukan kesungguhan hati, pikiran dan badan di dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah dan dengan berusaha melakukan kesungguhan dalam beribadah. Kemudian emas adalah menjadi mulia, proses tertentu untuk mengubah substansi yang rendah menjadi substansi yang mulia. Ya, puncaknya adalah emas. Ya, ini konsep Al-Ghazali untuk menuju kebahagiaan. Artinya, kalau puasa dalam perspektif untuk meningkatkan rasa bahagia, puasa pasti juara. Kenapa? Walaupun hakikat dari ibadah puasa ini adalah untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah sehingga terjadi tazkiyatun nafas, dan inilah kimiawi sa'adah yang menurut Al-Ghazali. Karena kalau sandaran indikator bahagia itu semata-mata karena materi, maka kita sudah bisa melakukan uji coba ya, bahwa ternyata materi bukan puncak kebahagiaan. Faktanya segala ada harta yang melimpah ketika kita diberi ujian oleh Allah dengan COVID saja. Sudah, ternyata garansi harta tidak menjamin kebahagiaan. Loh, kalau begitu bukan substansi harta itu. Bahwa harta mensupport kebahagiaan, ya. Tapi bahwa itu hakikat atau bukan? Ternyata bukan. Ternyata harta tidak bisa menolong orang dalam berbagai hal. Untuk bahagia secara hakiki tidak bisa semata-mata oleh harta. Bahwa harta itu penting, ya, kita sepakat. Tapi proses kimiawi yang disodorkan Al-Ghazali, inilah substansi dari rasa bahagia yang diberikan oleh Allah melalui ibadah puasa. Dan sebagai penutup, saya baca hadis, parhatani lis-shaimi. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, parhatun ingda iftarih. Puasa ketika berbahagia ketika hendak berbuka puasa.
Nah, berbuka puasa ini ada dua, buka puasa setiap menjelang maghrib terbenam matahari, dan berbuka setelah selama 1 bulan berpuasa memasuki bulan suci Ramadan. Memasuki bulan Syawal, yaitu Idul Fitri. Itu yang dimaksud farhatun ingda iftarihi. Dan yang paling tinggi adalah kebahagiaan bagi orang yang berpuasa ingda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Tuhannya. Ini bisa bermakna majaz dan bisa bermakna hakiki, bisa bermakna denotasi dan bermakna konotasi. Bermakna majazi adalah bahagia ketika menemukan puncak nikmatnya keimanan kita dalam beribadah. Nah, kita merasa dekat dan bersama Allah, dan secara hakikat makna yang sesungguhnya, insya Allah orang-orang yang berpuasa akan dipertemukan dengan Allah dengan satu pintu bagi orang yang berpuasa, yaitu babur royan, khusus spesial bagi orang yang berpuasa, yaitu pintu surga yang namanya pintu ar-royan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kepada Ibu Moderator dikembalikan, barangkali kita ada dialog. Oke, terima kasih Pak Ustadz Yani yang telah menyampaikan materinya. Mungkin kita akan lempar dulu ke teman-teman yang ada di Zoom ini untuk bertanya atau menanggapi terkait materi ini. Mungkin 3 penanya dulu atau 3 tanggapan dulu kali ya Pak Ustadz. Ya, mangga. Ya. Silakan kepada rekan-rekan yang akan menanyakan untuk mengangkat tangannya. Bisa dilihat nggak? Ya, mangga bebas. Boleh juga di luar tema tentang puasa. Baik, biasanya ibu-ibu banyak pertanyaan. Langsung unmute aja yang mau ngomong. Ya, ini ada nih Mbak Nia ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustadz untuk pencerahannya hari ini. Luar biasa ya, di awal puasa mendapatkan materi seperti ini. Menjadi motivasi tersendiri buat saya. Mudah-mudahan puasa kali ini betul-betul bisa jauh lebih baik dari puasa tahun-tahun yang lalu. Amin ya Allah. Tadi ini sangat menarik Ustadz. Saya mungkin agak nanyanya jadi yang ujung, nggak apa-apa ya Ustadz. Tentang mudah-mudahan. Ya. Tadi penjelasan tentang kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Salah satunya tadi kan ketika berbuka puasa ya Ustadz. Dan ketika bertemu dengan Tuhannya. Mungkin kalau yang pertama saya rasa relatif agak bisa dicerna ya, ketika berbuka kan memang ada exciting tersendiri gitu. Setelah seharian menahan lapar kemudian berbuka. Cuman poin yang kedua itu menarik sekali untuk saya Ustadz, ketika bertemu dengan Tuhannya. Mungkin kalau boleh dijelaskan lebih lanjut supaya lebih bisa dipahami, dan mungkin bagaimana sih tanda-tandanya bahwa kita sudah bisa meraih kebahagiaan dalam definisi ini gitu mungkin Ustaz. Ini itu aja, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi atau langsung saya jawab dulu? Baik, sambil menunggu. Oh, mangga. Assalamualaikum. Mangga Kang Harun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu ya dengan Ustadz Ahmad Yani. Siap. Yang teleponan aja. Siap. Alhamdulillah tadi materinya saya ikuti dari awal, dan semoga ini juga bisa menjadi bekal ya selama 1 bulan penuh untuk peningkatan ibadah saya dan juga teman-teman yang ada di grup ini maupun di lingkungan kita. Ustadz, ini aja, sekarang ini kan kita sedang program untuk vaksinasi ya yang COVID-19. Itu banyak masih ada
keinginpastian, itu keraguan. Apakah sebenarnya kita divaksin itu membatalkan tidak gitu. Karena kan supaya hati kita lebih tenang, lebih senang, nyaman dan bahagia tentunya ya selama menjalankan ibadah puasa, dengan keinginan kita juga sehat dan terhindar dari paparan COVID-19. Sehingga tentunya beri keyakinan kepada yang memerlukan informasi tersebut bahwa vaksinasi COVID-19 tidak membatalkan puasa kita. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung jawab atau ada yang bertanya lagi nih? Ya, mangga dilengkapi dulu 3 kalau Iya, ada. ya, satu lagi penanya, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi. Pak Kaban barangkali mau bertanya atau Saya. siapapun lah. Pak Ya, Ahmad dulu. Mbak Yati, ya. boleh? Mangga Pak Kaban. Pak Kaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz nih. Ya, bagi saya ini media curhat juga nih. Luar biasa. Terima kasih teman-temannya, di sela-sela kesibukan kita bisa bertemu di forum ngopi ini. Ada pertanyaan Pak Ustadz, ya ini sebenarnya berangkat dari posisi saya sendiri. Saya sebagai pimpinan di BP4D ini, ada 2 yang ingin saya sampaikan atau konsulkan. Kami tentunya semua orang yang bekerja itu pasti terbebani dengan tugas yang harus dilaksanakan. Sisi lain, saya sebagai pimpinan juga harus mewujudkan kebahagiaan teman-teman saya gitu. Tapi kadang ketika senyatanya pekerjaan dilakukan, ya memang ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sangat berat. Nah, bagaimana nih strateginya supaya pekerjaan itu rampung dengan bahagia, tidak misalnya aduh kok kayak misalnya kram otak atau apa dari kalau istilah-istilah itu kadang dimanapun ya, dimanapun kita bekerja, ini barangkali ada tip and trick nih Tad. Jadi bagaimana kita melaksanakan tugas itu dengan penuh rasa bahagia. Itu lebih saya minta saran masukannya, tip and trick bagaimana mewujudkan bekerja dengan bahagia. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya, pada menarik ya dan berbobot. Baik, yang pertama kepada Ibu Nia ya. Hadis yang populer itu sering diucapkan oleh para penceramah di bulan Ramadan. Farhatani lis-shaim. Ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Ada. Yang pertama farhatun inda iftari, yaitu bahagia ketika berbuka. Ini pastilah sudah nahan-nahan lapar 12-14 jam. Nah, bahkan di daerah kutub itu ada yang 23 jam ya. Kemudian kita berbuka, tentu bahagia dan senang. Berkumpul, ada dengan keluarga, kalau lagi dinas seperti saya, mungkin Pak Kaban juga, ada kalanya berbuka nggak dengan keluarga, ada kalanya di kantor, bahkan saya kadang sering di Atakwa. Ya, tentu intinya bahagia tetap ada, karena bersama itu beda lah dengan sendiri. Dan yang membuat bahagia tentu secara perasaan setelah menahan lapar dahaga, kemudian berbuka. Itu rasional tadi, betul ya, termasuk pas nanti Idul Fitri. Nah, yang menjadi pertanyaan yang kedua, indali liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Tuhannya. Nah, saya menyatakan tadi ada 2 makna, denotasi konotasi. Mana sesungguhnya makna kiasan, makna majaz dan makna hakiki. Nah, sama itu hanya dalam bahasa Arab aja. Nah, kebersamaan seorang hamba dengan Tuhannya ini banyak, kalau kita baca sejarah, dalam sejarah Islam, terutama para ahli tasawuf, ya. Ahli tasawuf, kita mengenal istilah syariat, ya. Kemudian thariqat, kemudian hakikat, kemudian ma'rifat. Nah, ini memang ada kajian tersendiri ya. Syariat ini kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji. Nah, itu syariat.
Nah, lalu paham hakikatnya. Lalu pakai torikot. Torikot itu caranya seperti apa. Lalu setelah caranya benar, kita akan merasakan substansinya, hakikatnya. Nah, bagi orang-orang tertentu yang suluk itu perjalanan menuju Tuhan, itu sudah masagi kalau orang Jawa Barat, itu punya nilai ma'rifat, tingkat spiritualitas yang sangat tinggi. Nah, Ramadan ini relatif mengarahkan kita kepada tingkat spiritual yang tinggi. Yang paling banyak dirasakan adalah sensor internal kita sangat efektif dibanding di luar Ramadan. Mau ngomongin orang, mau marah-marah, itu ada rem tersendiri bagi orang-orang yang sudah baik berpuasanya. Bahkan cenderung mau berdusta saja nggak bisa. Kenapa? Yang sangat tahu tentang ibadah puasa kita itu tidak istri kita, tidak suami kita, tidak anak kita, tidak guru agama kita. Tapi pasti adalah hanya Allah. Dan inilah spesial ibadah puasa. Yang hanya tahu adalah hanya kita dengan Allah. Nah, ini posisi reasoning, bahagianya merasa dekat dan bersama Allah. Nah, untuk bersama Allah inilah yang perlu riyadhah tadi, konsep zuhud tadi, tentu maknanya adalah mazaz, makna konotasi, ya, yang sifatnya simbolik, merasa dekat dengan Allah. Akhirnya apa? Ada masalah, dia tidak kesusu, kata wong Cirebon, buru-buru memutuskan dengan syahwatnya, tapi dia akan memiliki kebeningan hati, rasionalisasi yang baik, karena benar-benar puasa itu mengontrol diri. Nah, itu kan posisi Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya mana Bismillah itu Allah bersama kita dalam semua hal, maka orang yang melakukan amal perbuatan dengan basmalah artinya menyertakan Allah, kita bersama Allah melakukan ini. Sehingga kalau dimaknai betul, orang yang biasa melakukan amalan kegiatan diawali basmalah, insya Allah tidak akan pernah dia melakukan hal yang di luar ketentuan. Karena malu dirinya, masa membersamai Allah dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntutan Allah. Nah, ini mana-mana simbol kebahagiaan yang puasa mengontrol diri sehingga dekat dan bersama Allah. Nah, makna hakikinya ini dalam tafsir ahli hadis, yaitu nanti balasan orang berpuasa ketemu langsung. Nah, tentu kita tidak boleh tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Silakan kalian bertafakur, berpikir, bermuhasabah tentang seluruh ciptaan Allah. Dan kita dilarang untuk menerka-nerka seperti apa bentuk body fisik Allah. Yaitu zatnya Allah nggak perlu kita pikirkan, nggak akan nyampe. Tetapi yakin seorang muslim beriman dengan puasanya yang baik, Allah akan mempertemukan dirinya dengan para orang-orang yang berpuasa. Jadi mana hakikinya, Bu, adalah nanti puncak kegembiraan semua orang beriman, Allah akan bertemu kita di surganya di yaumil akhirah. Nah, ini kelas tinggi. Penerimaan-penerimaan gini tidak bisa dengan reasoning biasa, tapi harus sudah dengan kolbu. Maka kita dilatih zuhud. Zuhud itu sesaat dan beberapa saat melatih diri dari cengkraman duniawi. Nah, duniawi itu kan sama dengannya hawa nafsu. Nah, kemudian riyadhah. Untuk menuju kepada Allah itu perlu riyadhah. Tidak bisa hanya jalan-jalan biasa, hanya amaliyah biasa. Contoh dengan tilawah, dengan sholat, dengan zikir, dengan doa yang terus-menerus. Nah, maka saya bilang tadi yang kena COVID itu pasti merasa. Nah, ini saya taunya dari Pak Ayi, ini Pak Harun kena ini. Nah, tapi saya nggak sempat WA ya. Saya bareng level Pak Sekda dan Pak Ideal. Nah, intinya coba Bu bayangkan saya 23 hari di kamar 4x6 ya. 4x6, 3x6 ya. Seumur hidup saya 46 tahun belum pernah saya 2-3 hari aja nggak keluar rumah, belum pernah. Ini di kamar sendiri belum. Nah, apa coba kalau kita nggak punya imun dan iman, sehingga
di sini mengapa latihan riyadhah, zuhud itu penting? Akan merasakan sebuah keinsapan yang luar biasa, sehingga walaupun dipaksa karena dapat ujian, kan kalau menyengaja ibu berkholwat kayak Kanjeng Nabi, sengaja ke Gua Hira untuk mendapatkan wahyu, kita ini jarang-jarang. Maka di Ramadan dilatih. Loh, kamu 10 hari itikaf tuh di masjid. Nah, itu sebenarnya dilatih ke sana agar merasakan bagaimana dekat dan bersama Allah. Nah, cuman persoalannya lagi-lagi di Ramadan ini nafsu kita belum tuntas kita lawan. Di akhir Ramadan masjid kosong, mall kita serbu, dan konsumerisme mulai menjadi-jadi. Padahal justru 10 hari terakhir itu sebagai tingkat kontemplasi tertinggi dengan disuruh kita beritikaf. Itu makna yang lebih luas, Bu ya. Baik, kepada Pak Harum tentang vaksin. Nah, ini mohon maaf kalau agak vulgar. Yang membatalkan puasa itu ada 5. Nah, yang satunya itu agak lama pembahasannya. Memasukkan apapun dengan sengaja kepada 5 lobang. Waduh, ini ngomongin fikih ini. Lobang dalam muka kita ada 3, mulut, hidung, dan telinga. Lobang di bagian perut ke bawah ada 2, nggak usah dibahas. Ya, kalau memasukkan ke lobang-lobang itu dengan sengaja dan berlebih memasukkannya di luar batas yang nampak secara dohir mata, maka itu batal. Nih bab mulut dulu, ini ibu-ibu cocok. Ya. Maksudnya apa? Memasukkan itu. Contoh, maaf ada yang belum keburu gosok gigi, lalu tidur tadi ba'da subuh, lalu karena makan daging yang atos, yang liat, sisa makanan tuh keluar. Ya, setelah bangun tidur. Lalu dikunyah dan ditelan, lumayan. Batal itu. Itu sisa makanan yang dimakan itu batal. Kemudian ada ludah keluar dari mulut kita. Sudah keluar dari bibir depan. Nah, kemudian dijilat, dimasukin, itu batal. Itu yang membatalkan dari 1 lubang saja mulut. Nah, ini sebelum menjawab ini biar sekaligus jadi pengetahuan. Nah, kalau kemudian ada ludah yang sering bergumpul, yang ngumpul ya keluar alamiah, lalu tidak ada rasa apa-apa dan ditelan, itu nggak masalah, karena masih dalam wilayah dalam. Nah, itu yang sifatnya tidak membatalkan, ada yang haram tadi ditelan, sisa-sisa makanan, ada yang tetap sunnah, yaitu seperti kita berwudu, itu tidak batal itu. Kan berkumur ketika wudu itu sunnah. Ya, berkumurlah sewajarnya. Tetap hati-hati jangan sampai ketelan. Nah, ada yang mubah urusan mulut. Mulut ini adalah maksudnya cangkem ya, wong Cirebon ya. Apa? Mencicipi makanan. Itu tidak haram, tidak makruh, tapi mubah, boleh. Ya, tetapi jangan ditelan juga. Nyicipin opor, nyicipin gulai, ya biasa. Cicipin, ya diludahin. Ya, itu boleh ibu-ibu ya. Tidak makruh, tidak haram, boleh. Jadi urusan mulut aja ada yang makruh. Kalau berlama-lama sengaja menyikat gigi dengan siwak, dengan apa terlalu lama dan melebihi yang porsinya supaya dibuat nyaman mulut ini, itu makruh. Nah, tapi kalau mencicipi makanan lagi masak ibu-ibu boleh. Tapi menelan sisa makanan menjadi haram dan ludah yang sudah keluar. Tapi tetap bahkan mendapat sunnah kalau yang berkumur ketika wudhu. Oke, itu baru 1 lubang. Hidung. Ya, hidung kalau maaf gatel, wah ini lagi puasa, katanya memasukkan lubang ke hidung nggak boleh. Ya, kalau yang normal-normal saja, bagian yang nampak gatel diusap lalu di ini nggak batal. Telinga yang kelihatan daun telinganya nggak batal. Yang bawah jelas, apalagi kalau hubungan intim sangat gede batalnya itu. Haram banget. Nah, jangan sampai terjadi. Dan puasa dalam syariat agama Islam ini luar biasa, hanya sekedar menjaganya dari terbit fajar siddiq hingga terbenam, hanya 12 jam lah kurang lebih. Nah, kemudian 14 jam ya.
Kemudian dari belakang juga ya. Kalau memasukkannya tidak melebihi yang normal, itu tidak membatalkan ya. Baik. Nah, sekarang langsung ke pertanyaan. Yang membatalkan yang lain adalah gila, murtad, hilang akal ya, gila itu murtad, itu otomatis batal, muntah dengan sengaja. Nah, yang lain khusus tentang vaksin, karena ada vaksin juga yang tahap kedua banyak di bulan Ramadan nih untuk masyarakat Kota Cirebon. Bismillah diyakinkan tidak membatalkan. Satu, alasannya bukan lobang yang 5. Ya. Lobang yang 5 kan sudah dibuat oleh Gusti Allah. Nah, dan yang kedua dalam arti vaksin itu diberikan secara intramuskuler. Jadi tidak membatalkan karena di luar lubang yang 5. Nah, ini semua sepakat, baik fatwa dari guru besar Al-Azhar ya di Mesir maupun dari Syekh Abdul Aziz Asy-Syeikh dari Mufti Besar Arab Saudi. Dipastikan bahwa vaksinasi tidak membatalkan karena tidak secara khusus memasukkan makanan dan minuman ke lubang-lubang yang ada, tapi secara intramuskuler sehingga tidak membatalkan puasa. Itu jawabannya. Nah, masalah fikih ini kuncinya yakin, Pak Harun ya. Seperti kita lagi sholat sudah 2 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Ada ragu kadang-kadang, namanya manusia lupa. Ambil satu keputusan, 3. Nah, padahal sebenarnya baru 2. Kalau ada orang yang tahu 2 kamu tuh, tapi saya yakin 3. Tinggal nama 1 rakaat sah sholatnya. Oke, itu penting ya. Dan yang terakhir untuk Pak Kaban, bagaimana agar bekerja tetap bahagia. Nah, ini uraiannya agak cukup panjang. Nah, pertama, mari kita maknai dulu bekerja itu apa. Nah, kalau bekerja itu tugas, pasti beban. Jadi filosofi itu harus dibangun oleh kita. Bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu kalau pernah jadi aktivis punya semboyan, al-wajibatu aktsaru minal auqat. Tugas-tugas pekerjaan kita itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Nah, itu aktivis. Ya. Jadi kerja kita 8 jam atau 10, tapi tugasnya lebih dari 10. Wah, itu keren. Itu kerjaan aktivis dulu zaman mahasiswa sampai sekarang. Nah, bagi yang sudah berjibaku dalam kancah aktivis, sebenarnya bekerja itu bukan tugas, pasti beban. Maka kita manai, karena ini konteksnya kajian keagamaan, mari kita manai kerja itu adalah ibadah. Dari mana dalilnya? Dalam Adzariyat. Ya, surat Adzariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah kepadaku, kata Allah. Bayangkan kalau ibadah yang dimaksud hanya sholat, kan hanya 5 kali 17 rakaat. Kalau 5 kali hanya 17 rakaat, 5 menit kali 5, hanya 25 menit. Sementara Allah memberikan waktu 24 jam. Rugi kalau kerja kita tidak dinilai ibadah. Maka disinilah makna ibadah dalam arti luas. Semua hal yang kita lakukan sekiranya Allah senang dan cinta terhadap kerjaan kita, maka itu ibadah. Jadi semua hal yang kita kerjakan sekiranya Allah senang dan cinta terhadap pekerjaan yang kita lakukan, itu ibadah. Tidak disebut judulnya ibadah, ibadah di mata Allah. Maka keluarlah dalam pemahaman ibadah semata-mata hanya ritual sholat tadi, puasa tadi, haji tadi. Itu hanya 5 menit kali 5 waktu, 25 menit. Berarti ada 23 jam, 25 menit untuk apa? Tidur menjadi ibadah, apalagi Ramadan diniati untuk istirahat, menyusun kekuatan agar lebih segar lagi besok. Istirahat, beribadah, nilai tidurnya ibadah. Nah, sekarang Pak Kaban bagaimana agar tetap bahagia? Harus diawali dari filosofi kerja. Kalau filosofi kerja itu adalah ibadah, maka itu sudah satu injek
pemaknaan agar kita mulai mencintai pekerjaan sebagai sebuah panggilan jiwa dan profesi. Nah, maka kalau kerja adalah ibadah, saya pasti ingin ibadah terbaik di sisi Tuhan. Saya ingin punya nilai yang lebih di sisi Tuhan. Karena itu tidak ada cara kecuali menuntaskan pekerjaan itu dengan baik. Nah, karena ibadah, syaratnya yang membuat ibadah itu diterima ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan engkau, wahai manusia, engkau Muhammad, kecuali untuk menjalankan amanah-amanah ini dengan ikhlas. Nah, kerjaan ini amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau didasari ibadah dan ibadah itu didasari dengan ikhlas, maka yang terlahir adalah sebuah kebahagiaan, bukan sebuah beban. Maka karena itu makna kerja harus dibalik sebagai ibadah, tuntutan dan panggilan jiwa, dan dasar bekerja agar ibadah itu harus ikhlas. Dan selebihnya tentu prinsip-prinsip manajemen modern itu tidak ada yang berbenturan dengan prinsip Islam. Contoh, profesionalitas, the right man on the right place. Itu idza wusidal amru ila ghairi ahli pangtadirus sa'ah. Supaya ikhlas dan tulus, memang orang itu disuruh bekerja sesuai dengan kompetensinya. Kalau ada orang yang disuruh bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya, yang salah yang mengangkat, yang mengeskakan, makanya dia morang-maring. Nah, tapi harusnya jangan terlalu berlama-lama itu yang bekerja tidak sesuai dengan kompetensi ilmunya. Cepat pindahkan ke sesuai yang ilmunya. Kalau ini sebagai hukuman, maka hayu maknai orang yang dihukum dengan ditempatkan di sini. Kalau ada istilah hukuman, apa yang terjadi? Ya, kan saya ingin dapat pahala, kan saya ingin dapat nilai ibadah. Saya nggak memaknai ini hukuman, tetap saya kerjakan dengan tulus sehingga tetap bernilai ibadah. Intinya untuk mencapai kerja dan tetap bahagia itu lagi-lagi perlu riyadhah. Riyadhah ya. Ya, kita sama-sama belajar, saya juga belum maksimal, tapi saya punya prinsip bahwa apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan dan diusahakan terbaik. Nah, maka saya punya prinsip 5 As. 1, kerja ikhlas. 2, kerja keras. 3, kerja cerdas. 4, kerja pantas. 5, kerja tuntas. Nah, saya 5 As ini saya pakai ya. Sehingga pantas artinya sesuai dengan norma. Jangan sepotong-sepotong, tuntaskan pekerjaan itu. Nah, kemudian juga layak ya, layak sesuai dengan indikator kalau yang ada. Itu Pak Kaban yang dapat saya sampaikan karena tinjauannya tinjauan perspektif puasa dan Islam, maka pekerjaan kita supaya bernilai ibadah harus didasari dengan ikhlas. Kalau orang yang ikhlas pasti bahagia. Tidak ada istilah menyesal. Karena tulus. Nah, umumnya orang yang nggak tulus pasti ngeresule, pasti banyak omong, dan pasti makruh dalam melakukan sesuatu. Pasti dasarnya kurang ikhlas. Karena itu tidak mudah, semuanya perlu riyadhah, belajar bekerja dengan tulus sebagai panggilan agar punya nilai ibadah. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Masih ada waktu nih sekitar 15 menit lagi mungkin Pak. Ada beberapa penanya lagi yang akan bertanya kepada Pak Ustadz. Mungkin Pak Deden atau dari Dinas Sosial kayaknya. Mangga. Mangga Pak Deden. Baik. Apa bisa terdengar? Saya dengar. Dengar. Nah, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Ustadz. Alhamdulillah kami sangat bahagia sekali gitu kan bisa akhirnya bisa berkomunikasi dalam suasana yang bertemakan ngopi ya. Jadi manfaatnya alhamdulillah. Dan terima kasih sekali Pak Ustadz juga sudah menjadi narasumber. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kondisi sehat dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi menarik sekali Pak tadi apa yang sudah disampaikan bahwa ternyata kalau saya juga tadi sepintas melihat-lihat secara etimologi itu
kalau kinerja itu berkaitan dengan performa kita terhadap prestasi, gitu kan. Nah, prestasi kerja ini diukurnya tadi kalau saya bisa bicaranya secara individu ataupun nanti secara organisasi, gitu ya. Nah, tadi bicara masalah perspektif, gitu kan. Ini juga menarik. Memang dinilai dari beberapa perspektif. Nah, kalau kami menilainya secara perspektif pribadi, Pak Ustadz. Jadi ketika perspektif peningkatan kinerja itu pada rasa bahagia, saya menilainya mengkategorikan menjadi dua. Jadi yang sifatnya kita melakukan berdasarkan tadi ikhlas sesuatu itu ya, lahir dan batin. Dan kedua kita melihatnya berdasarkan manfaatnya, Pak Ustadz. Jadi ketika apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat untuk orang lain, kita bisa menganggap itu satu kebahagiaan dan kepuasan tersendiri. Nah, kaitan dengan yang kedua, bahwa tadi terhadap hasil dan bermanfaatnya ya, jadi terhadap hasilnya, bahwa ketika bermanfaat, kami merasakan itu menjadi sesuatu yang bahagia. Nah, kita bicara hasil tentunya kita bicara kaitan dengan kemampuan personal nih Pak. Tadi bicara masalah kompetensi dan lain sebagainya. Jadi memang saya pun mencoba untuk mengaitkan dengan rutinitas tugas kami di Bapeda yang secara umum terkait dengan perencanaan ya. Jadi kan kalau istilahnya perencanaan itu sesuatu yang kita rencanakan dan diupayakan bisa menjawab tantangan di masa depan dengan dinamikanya tentunya lah ya. Yang kami juga berharap itu sesuatu yang ideal gitu ya. Tapi tidak lepas dari itu tentunya harus ada kolaborasi. Kalau saya coba untuk melakukan diri saya sendiri gitu. Jadi kolaborasinya terhadap apa? Bahwa pertama kita harus melihat bagaimana rasa ingin tahu terhadap sesuatu gitu kan. Jadi tentunya tidak lepas dari pengetahuan kognitif dan teoritis lah ya. Terus juga yang kedua bicara tentang bagaimana dari sisi pengetahuan teknis dan kemampuan secara pribadi. Nah setelah itu ada istilah lagi dari sisi kemampuan moral, bahwa di sini jelas artinya saya menilainya bahwa perencanaan di sini merupakan seni untuk mengetahui untuk melakukan sesuatu gitu kan. Jadi ada seninya gitu. Makanya ketika orang menganalisa, tentunya perspektifnya akan berbeda dengan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini kaitan dengan masalah hasil, Pak Ustadz. Jadi ketika kami sudah ikhtiar, kami sudah niat, itu kami sudah berusaha dengan kemampuan yang dimiliki secara pribadi, gitu kan. Tapi ternyata hasilnya itu ibarat kata tidak manfaat untuk orang lain, gitu kan. Karena prinsip orang bekerja itu pasti dimanapun melayani ya Pak. Nah yang menjadi user itu kan macam-macam. Nah ketika dengan semua daya upaya yang sudah kita miliki, ternyata ketika kita melakukan perencanaan itu tidak memberikan hasil, mungkin dampaknya itu karena kompetensinya gitu ya, atau karena ya kemampuan kitanya, sehingga tidak bermanfaat, bukan untuk kebaikan, malah akhirnya menjadi suatu keburukan gitu kan. Nah, dari sisi pandangan Pak Ustadz ini, hal yang seperti itu bahwa kita tuh ada tingkatan yang itu akan menjadi bermanfaat gitu kan, karena kita dapat pahala dari sesuatu yang kita lakukan, atau malah ada kecenderungan karena tidak bermanfaat jadi kita malah dosa gitu Pak Ustadz. Nah, mohon gambarannya untuk menyikapi permasalahan itu, kami secara pribadi harus bagaimana supaya tetap rasa bahagia itu saya selalu optimis bisa supaya untuk memacu kinerja secara personal. Mungkin seperti itu yang saya disampaikan Pak Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapin atau mau ke penanya yang lain? Kalau ada langsung Boleh? Dari Dinas ini Sosial. maksudnya sekalian aja. Ada Ya. lagi? Ada lagi, Bu? Mangga dari Dinas Sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Bu Hani. Pak Ustadz, Pak Kaban, terima kasih sudah sudah memfasilitasi dan ada kegiatan ngopi ini yang sangat luar biasa. Pak Kaban pastinya sangat bermanfaat untuk para pemirsanya. Apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz bahwa Rasulullah mengatakan ketika perang Badar itu perang Badar adalah perang kecil. Itu merupakan perang kecil. Justru yang lebih besar adalah perang melawan hawa nafsu kita. Dan itu memang terbukti pada diri saya umumnya dan pada semua orang kelihatannya. Karena ditandai dengan ketika kita membaca Al-Quran, dalam waktu sebentar saja sudah merasa capek, sudah merasa ngantuk, sudah merasa lelah, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita melihat tayangan YouTube dan lain sebagainya sampai bermenit-menit, sampai berjam-jam juga bisa tahan. Dan hal-hal lain yang memang kadang-kadang sebenarnya kita ingin berbuat ibadah yang lebih banyak, tapi tidak tahu gimana, ada aja halangannya, ada aja kendalanya, dan ada aja alasannya. Yang saya ingin tanyakan kepada Pak Ustadz, kiat apa yang bisa dilakukan atau yang kita bisa lakukan supaya semua itu bisa kita singkirkan dan mumpung bulan Ramadan ini kita bisa lebih banyak melakukan ibadah-ibadah selain sholat, puasa, dan lain sebagainya supaya Ramadan ini bermakna dan mudah-mudahan bisa membuat kita bahagia yang seperti apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz panjang lebar. Satu itu. Yang kedua, ini sebagai curahan dari saya sebagai ibu rumah tangga, saya pernah melihat tayangan atau pernah mendapatkan penjelasan bahwa sebaiknya kalau habis sahur itu tidak boleh tidur. Nah, ini sebenarnya hukumnya seperti apa sih Pak? Karena kadang-kadang kita merasa kalau tidak tidur takut tidak cukup istirahat, kemudian jadi kita kondisinya turun, sementara kita kan tetap harus melakukan kegiatan-kegiatan selain bekerja juga kegiatan di rumah tangga gitu. Sebenarnya yang ditanyakan apanya Bu? Siap? Yang ditanya yang kedua. Ya, hukumnya apa tidur setelah sahur gitu? Apakah dibolehkan atau tidak gitu? Kadang-kadang di lain pihak kita ingin juga melaksanakan apa yang dianjurkan, tetapi juga kita mikirnya loh kondisi tubuh kita harus dijaga loh gitu selama bulan Ramadan ini. Jadi mungkin itu dua hal yang ingin saya dapatkan penjelasan dari Pak Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Cukup satu lagi atau cukup Pak Ustadz? Barangkali yang bertanya singkat dan padat nanyanya. Boleh. Oke. Mangga, bidang PP ya. Ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatannya. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa ikut kajiannya Pak Ustadz Yani kaitannya dengan tadi judulnya puasa perspektif untuk meningkatkan kinerja dan rasa bahagia. Nah, kalau saya menangkap dari apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz yaitu bahwa untuk meningkatkan kinerja ini berarti kinerja dalam hal aktivitas kita sehari-hari sesuai dengan yang biasa kita laksanakan di luar Ramadan, dan juga aktivitas ibadah kita, kinerja ibadah kita di bulan Ramadan, karena memang bulan Ramadan ini kita diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ibadah kita. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apalagi di 10 terakhir Ramadan itu kan tadi Pak Ustadz sampaikan bahwa kita itu justru harus lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah lah ibadah kita. Sementara kadang-kadang fenomenanya tadi lain, justru kita banyak memikirkan dunia untuk persiapan Idul Fitri. Nah, jadi sebetulnya apa yang harus kita laksanakan agar kita itu bisa meraih benar-benar Ramadan ini bisa maksimal gitu. Sementara kalau yang namanya iktikaf itu biasanya kan di masjid, Pak Ustadz. Nah, bagi ibu-ibu khususnya iktikafnya itu seperti apa? Karena ibu-ibu juga kan ingin meraih juga apa ya?
pahala itikaf juga gitu. Yang saya lihat kalau di At-Taqwa juga itikaf itu ada ibu-ibu juga, ada bapak-bapak juga gitu. Jadi seperti apa Pak Ustadz? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sudah Bu semuanya ya? Sudah. Subhanallah, ini pertanyaannya bagus-bagus dan sangat komplit ya. Yang pertama kepada Pak Deden, bagian perencanaan, ya betul bahwa tuntutan profesi apalagi di bidang perencanaan sangat ditentukan oleh kualitas kognisi, pengetahuan, potensi profesional, ya, kualitas moral, kemampuan teknis, dan sebagainya. Itu sepakat ya, karena yang dimaksud profesional itu dalam Islam pun terhimpun dalam makna itu semua. Orang memiliki kompetensi di bidangnya. Ada dua di Quran dan di hadis tentang pentingnya profesional. Jadi profesional itu pokoknya di semua lini dan semua job bidang pekerjaan, bukan hanya perencanaan. Dalam hadis yang populer tadi, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadiris sa'ah. Kalau suatu urusan diberikan, diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran. Silahkan saja. Orang yang nggak ngerti statistik disuruh ngerjain hal yang berkaitan dengan angka-angka dan sebagainya, pasti babak belur, pusing ya, dan pasti lamban. Nah, begitu juga orang yang belum punya dasar pengetahuan karena kompetensi bidangnya bukan bagian dari bidang perencanaan, lalu dipaksa di sana, ya itu juga pasti akan berakibat setidaknya dari sisi akselerasi akan terganggu. Ya, itu hadis. Belum dalam ayat dikatakan bahwa wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sama wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti apapun yang kalian tidak tahu ilmu atau tentang sesuatu yang akan Anda ikuti itu. Sesungguhnya pendengaran, kemudian penglihatan dan hati itu akan diminta pertanggungjawaban. Kalau Anda mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati, kalau Anda melakukan apa yang secara kasat mata dohir hasil riset itu tidak bagus, tidak apa, lalu Anda katakan bagus semuanya, wah itu sudah akan diminta pertanggungjawaban. Nah, ayat Al-Quran maupun hadis itu fungsinya adalah untuk menjadi sebagai landasan filosofi mengapa kerja itu harus profesional. Nah, yang memayungi bahwa spirit Islam pun menganjurkan untuk profesional. Nah, pada pelaksanaannya, selagi perencanaan yang dilakukan oleh teman-teman itu sudah baik, artinya kan ada ilmu pengetahuan yang terukur, bisa diverifikasi, indikatornya jelas, dan bisa diuji, itu ilmiah. Tetapi hasilnya kemudian tidak sesuai harapan, nah tentu dalam agama ada yang namanya kontrol, muhasabahlah, evaluasi, ada di mana missingnya. Tapi kalau semua kekuatan yang melakukannya sudah sesuai dengan bidangnya, dilakukan dengan sesuai SOP, tapi kemudian hasilnya belum sesuai yang diharapkan, nah inilah faida azamta fatawakkal 'alallah. Berlaku kita tawakal. Maksudnya apa? Ya syukuri, bahagia, karena kita tetap sudah melakukan yang terbaik. Berbeda kalau prasyarat-prasyarat tadi kita tidak penuhi. Supaya nggak putus asa dan apalagi dihantui, wah ini jangan-jangan malah dosa dan membuat madorot. Maka berlaku kaidah usul fiqh, ma la yadroku kulluh yudroku kulluh. Belum memuaskan dan menghasilkan yang terbaik untuk semua orang, sebagian sudah terpakai, perencanaan kita itu sudah lebih baik. Itu ada teorinya. Jadi bagusnya sih sesuai antara perencanaan, pelaksanaan dan hasil secara holistis, terintegrasi, terukur. Tetapi faktanya ada kekurangan. Kalau hal yang sifatnya ilmiah kan bisa diurut dari hulu ke hilir. Apakah human error? Tadi ada yang tidak kompeten di antara tim kita, teamwork kita, itu bisa di-recheck sebenarnya. Nah, jadi kalau sebatas ikhtiar-ikhtiar manusiawi, ilmu pengetahuannya sudah cocok, kemampuan teknisnya juga sudah ada, SOP-nya sudah dilakukan, tapi kemudian hasilnya
belum memenuhi yang diharapkan. Tapi saya sih yakin ya, kalau perencanaannya bagus, dilakukan oleh kerja-kerja orang yang punya kompetensi di bidangnya, itu pasti logika ilmu pengetahuan itu tidak berbohong, pasti akan punya makna. Ya, itu. Nah, persoalan manfaat itu kan ada dua, ada manfaat praktis, ada manfaat teoritis. Kan dalam ilmu pengetahuan kan selalu begitu. Kalau manfaat praktis, ya kita sudah sangat maklum ya. Seperti sekarang 5M, manfaat praktis ya untuk mengendalikan COVID ya. Tapi teoritis tidak seperti itu, menjadi sebuah rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut, untuk penguatan perencanaan lebih lanjut. Nah, itu perencanaan yang bisa bermanfaat juga secara teoritis. Nah, oleh karena itu, saya jawabannya normatif seperti itu. Kalaupun ada faktanya terjadi, saya sih punya dugaan mesti kalau dari sisi proyeksi perencanaannya dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah punya kompetensi, lakukan dengan cara yang tepat sesuai SOP, norma-normanya dipenuhi, saya punya keyakinan sebenarnya akan sangat bermanfaat dan memberikan hasil yang baik. Nah, manfaatnya itu dua, teoritis dan praktis. Nah, tapi sekali lagi, kalaupun di sana ada kekurangan dan niat Pak Deden dan kawan-kawan sudah baik, maka Allah dalam agama sudah mencatat niatan kita baik, lalu di tengah-tengah maaf ada human error atau ada orang yang maaf ya usil dalam tanda kutip kepada proses kebaikan ini. Nah, ini di luar rencana kita. Nah, itu tidak mengurangi nilai kebaikan. Jadi tetap saja kita berusaha bahagia. Ibarat ibu mau berderma, berinfak, bersodakoh di Ramadan ini, jangan terlalu banyak berpikir nanti uang saya dipakai tidak disalurkan dengan baik. Jadi sudah suudon duluan, nah, tidak perlu. Kenapa? Bahwa kita punya ukuran, punya hati. Wah, ini yayasan ini lagi ngelola yatim piatu. Sudah jelas objeknya, bismillah. Adapun disalahgunakan oleh para pengelolanya, aduh bahaya. Biarkan saja. Allah sudah mencatat, Allah akan pasti membalas. Berikutnya bukan menjadi tanggung jawab secara internal musodik atau orang yang sodakoh. Nah, begitu juga perencana, kita sudah berusaha baik. Nah, plan-plan itu sudah diusahakan dengan SOP yang dilakukan dengan baik. Maka kalau kemudian di akhir ada sesuatu yang di luar dugaan, itu namanya juga kehidupan. Selalu ada tantangan itu, tidak usah putus asa. Di sisi Allah tetap Bapak-bapak sudah punya nilai tambah karena sudah niat dan melakukannya yang terbaik. Tinggal persoalannya dilakukan tadi dengan dasar keikhlasan, tulus, bagian menjadi tanggung jawab, tupoksi saya, maka saya lakukan dengan sepenuh hati. Nah, itu dengan sendirinya itu sudah nilai-nilai ibadah yang luar biasa, tanpa harus disebut itu ibadah. Itu sudah pasti. Nah, oke, itu untuk Pak Deden. Dan yang Bu Hani bahwa kadang kita memperturutkan rasa malas, dan ini memang penyakit semua. Tidak ustadz, tidak orang umum, malas itu musuh terbesar dalam pribadi-pribadi kita. Maka bagaimana meminimalisir itu semua? Pertama, segala sesuatu, nah ini kaitan dengan Pak Deden juga. Kalau perencanaan itu dilakukan dengan baik, dan Islam itu selalu mengarahkan kepada perencanaan, ada dua dasar. Satu, al-ilmu qoblal amal. Islam itu menganjurkan agar sebelum melakukan sesuatu, pelajari dulu ilmunya. Al-ilmu, ilmunya, ya, qoblal amal. Selalu didahulukan. Sebelum melakukan apapun, ilmunya dulu didahulukan. Sebelum puasa, ilmu tentang puasa kita dahulukan. Sebelum melakukan aktivitas apa, di perencanaan diketahui dulu ilmu-ilmu yang akan dilakukan dalam perencanaan itu. Kemudian, apalagi selain al-ilmu qoblal amal dasarnya, bahwa Fa'idha faragta fansob wa ila rabbika fargob. Kalau sudah selesai dari suatu pekerjaan, maka sudah harus direncanakan pekerjaan berikutnya. Jangan nunggu jeda, karena di sana setan masuk. Nah, artinya orang yang tidak punya agenda dengan baik, maka yang memasuki agenda itu adalah pikiran-pikiran, peluang-peluang yang sangat mungkin sia-sia. Maka saya sendiri mempraktekkan, kalau memasuki Ramadan, ada agenda keluarga, ada agenda pribadi, ada agenda
kantor ada agenda sosial. Itu ada 5 agenda minimal untuk pribadi saya. Ya di rumah diusahakan banyak waktu bersama, terutama walaupun saya suka ngimamin di luar, dipastikan saya harus ada ngimamin keluarga di rumah. Kemudian ngontrol anak-anak, makan dan sahur bersama, itu sudah pasti. Tapi di luar itu ada plan-plan untuk orang lain minta seperti ini, ngopi, kuliah subuh, ya saya jadwalkan. Di kantor, ya pekerjaan-pekerjaan. Intinya Bu, dengan ilmu yang dipersiapkan, persiapannya, perencanaannya matang, lalu buat agenda-agenda. Jadi Ibu agenda khusus tilawah, setiap habis sholat 2 halaman, jadi 1 juz sehari. Kalau kuat, kalau enggak, yang penting baca Quran dirutinkan semampunya. Nah, untuk menutup, meminimalisir rasa malas, lakukan kolaborasi. Jadi sebenarnya setan itu sulit masuk juga kalau dilawan bareng-bareng. Makanya mengapa ada hadis ketika Ramadan ini tiba, maka dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Itu hadis. Nah, setan dibelenggu itu apa artinya? Karena puasa ini ibadah yang dilakukan secara massal, masyib. Maka orang pun berpikir ulang kalau mau berbuat macam-macam. Ya, termasuk kita ini maksimal. Contoh tadarus bersama, tidak capek kalau tadarus bersama. Kemudian tarawih bersama, terlupakan itu ngantuk sedikit demi sedikit. Tapi kalau sendiri, makannya kekenyangan, tarawih sendiri, ambil yang 23, wah, jomplang itu di kamar sendiri. Beratnya. Itu tidak hanya level Bapak Ibu, Ustadz pun sama merasakan. Maka lawan dengan jamaah. Lawan dengan berjamaah. Maka boleh saja ada tadarus online bersama di BP4D. Saya lihat istri saya juga dengan Ibu Sekda di PKK juga ada tadarus melek Al-Quran, ya, program PKK ibu-ibu. Jadi intinya dicari sedemikian rupa dengan ditulis dalam agenda-agenda yang memastikan kita terikat oleh agenda yang dibuat kita sendiri. Dan yang terakhir adalah kolaborasi. Kolaborasi dilakukan secara jamaah itu lebih baik. Ya, begitu Bu ya. Jadi kalau kita boleh ditulis di handphone, boleh ditempel. Saya mah karena banyak dengan masyarakat juga, di dompet ada, di handphone ada, di lemari ada. Jadi saya tulis jadwal saya. Kadang, Mi, sekarang sholat Jumat di mana? Lupa. Tolong dicariin itu nempel, karena nggak kebawa deket pintu. Nah, ditempel. Oh, ini hari ini di Jasa Marga. Ya, itu saya. Nah, Bapak Ibu kan jauh beda lagi. Mangga. Ya, tapi yang ringan-ringan saja. Tarawih dipastikan di masjid supaya lebih ringan. Tadarus dipastikan ikut gabung dulu. Kalau mau yang sendiri, bolehlah semungkin sebelum tidur. Nah, jawaban yang kedua, sebelum tidur. Nah, diakui tidur setelah subuh itu sudah hampir keumuman ya. Nah, karena mungkin ingin membalas yang diambil untuk sahur ya. Nah, karena itu hukumnya ya tidak apa-apa. Bahkan hukumnya bisa ada kebaikan. Nah, tapi ingat, kalau ada dalil-dalil tapi tidak sahih ini dalilnya, barang siapa yang tidur ba'da subuh akan diwarisi kefakiran. Barang siapa yang tidur ba'da asar akan diwarisi ketidaknyamanan atau orang gila. Nah, man nama ba'da sholatil asri yurasul junun. Nah, man nama ba'da sholati subi yurasul pakro. Nah, itu artinya apa? Umumnya kalau bangun tidur habis sahur atau habis subuh, itu nggak nyaman ya. Coba jujur. Di luar Ramadan pun kalau tidur ba'da subuh bangunnya itu nggak nyaman. Nggak nyaman. Nah, sebenarnya bagusnya sih kalau kita bukan orang kantor, tidak tidur. Bagusnya itu dari sisi kenyamanan. Tapi kalau dari sisi hukum nggak haram. Nggak. Artinya kalau kemudian kita niatkan supaya nanti seger ketika bekerja, nah itu bisa berpahala juga. Yang penting diusahakan subuh dulu. Subuh dulu. Jangan sampai habis sahur langsung tidur, subuhnya kelewat. Nah itu bisa, makruh, bahkan bisa haram karena kelalaian. Jadi kalau ba'da
Mengapa harus diakhirkan sahur? Selain sunnah, jangan sampai kita itu juga tidak subuh dulu. Subuh dulu, ya ditahan subuh dulu, lalu tidur. Nah, kalau jadi secara hukum nggak masalah. Ya, tapi yang diberi catatan, kalau subuh ba'da sahur lalu bablas, ya tetap subuh walaupun bangun jam 7, jam 8, tapi dari sisi kelalaian kita mendapat dosa. Oke. Kemudian yang terakhir, untuk 10 hari terakhir Ibu ya, bagaimana kita punya kiat-kiat agar bisa mempunyai kesempatan yang lebih baik dengan mampu mengkondisikan dikala semua orang semakin kendor dan konsumtif ya. Saya di At-Taqwa selalu diajak Bank Indonesia untuk ngobrol dengan para ulama sewilayah 3, yaitu untuk belanja bijak ya. Yaitu jadi Bank Indonesia minta ke ulama-ulama agar mengkampanyekan belanja bijak karena sering terjadi inflasi di awal masuk Ramadan dan memasuki Idul Fitri. Kenapa? Kerja borong-memborong, kerja lain-lain itu biasa dilakukan. Nah, yang jelas ibu-ibu itu nggak cukup satu setel yang saya tahu. Berarti pengalaman istrinya gitu kan. Nah, tapi terus saya pun sebagai manusia berpikir ya, kalau begini terus rasanya capek, kapan kita punya kesempatan untuk lebih baik. Jadi Bu, kerjaan yang seperti umumnya itu saya juga merasakan Bu. Saya juga manusia, sering nyari baju baru. Saya juga manusia, pernah melakukan itu. Nah, tapi saya terus renungi ya. Lalu kapan waktunya kita merasakan indahnya bercengkrama dengan Allah di 10 hari terakhir. Maka di At-Taqwa sudah 10 tahun sebelum Covid ada iktikaf bersama Buya Yahya. Jujur itu sangat bermanfaat. Beliau datang jam 1, membimbing sampai setengah 3. Apa yang dilakukan? Sholat hajat, sholat istikharah, sholat tobat terus, ceramah 10-15 menit, bangun lagi, sholat tasbih, lalu tausiah lagi, baca Quran terus, baru menjelang sahur, ada yang disiapkan At-Taqwa, ada yang pulang. Nah itu beda Bu. Beda, paginya itu beda. Merasa dekat dengan Allah dan khusyuk itu merasa. Kalau kita sudah investasi sesuatu amal di malam hari, di 10 hari terakhir. Nah, tapi kalau sendiri, wah berat sekali, apalagi di rumah. Ya, dan ingat definisi iktikaf itu di masjid yang biasa dipakai sholat Jumat. Iktikaf itu artinya di masjid yang biasa dipakai sholat Jumat. Kalau di rumah, bagaimana hukumnya ibu-ibu melayani suami dan keluarga atau iktikaf? Pahalanya tetap besar membantu suami melayani keluarga. Pasti ya. Ibu nggak usah takut juga. Nah, tapi kalau mau berkolaborasi ya tinggal sampaikan saja. Pak, malam-malam ganjil yuk kita kali-kali ke At-Taqwa. Kalau At-Taqwa. Ke Nurul Amal, Harjamukti, yuk. Ke Garmini, ke Sambi, yuk. Jadi kolaborasi suami istri, bekal aja untuk sahur atau nanti beli, ya itu indah juga. Dari 10 hari umumnya orang ngambil ganjil-ganjilnya karena ada hadis riwayat yang menyampaikan Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Tapi kalau kita berusaha 10 hari terakhir saja. Jadi Bu, kalau pertanyaannya berpahala, tetap perempuan itu berpahala lebih baik pahalanya menyiapkan sahur keluarga termasuk suami dibanding iktikaf. Dan semuanya sunnah, jangan berdebat. Semuanya sunnah. Tapi kalau ingin berkolaborasi dalam kebaikan sunnah ini, tinggal ngobrol aja. Bapak ke suami, anak-anak juga yang kecil kalau pakai pempes juga aman. Bismillah, kali-kali kita iktikaf bareng. Nah, indah juga itu kalau dilakukan. Nah, untuk meminimalisir belanja tidak bijak, ini yang saya lakukan, tapi Ibu boleh berbeda. Bisa nggak di 10 hari, tidak di 10 hari terakhir, nyiapkan kue dan segala. Sebenarnya pakaian bisa lebih di awal, kalau tradisi kita masih mengikuti beli pakaian. Ya, di awal bisa, bahkan cenderung belum mahal. Bila perlu di bulan Sya'ban sudah disiapkan. Saya anaknya 5 sampai usia SD itu, yang 5 itu dijahitin aja, semuanya seragam.
Nah, karena dulu masih senang seragam, kalau 5 orang diseragamin semua. Nah, sekarang sudah beda, tidak perlu diseragamin lagi. Nah, apalagi sekarang musim online semua bisa dengan online semua. Intinya, saya berikan tip kalau mau belanja-belanja begitu, usahakan sebelum 10 hari terakhir. Makanan-makanan kue yang itu, kalau ibu yang rajin silahkan buat sendiri, kalau yang nggak rajin dan ada uang beli, banyak banget itu. Dan membeli kue dari teman sendiri yang kadang nawarin, capek ke kita nawarin terus. Jadi belinya itu beli karena kasihan, bukan karena enak. Nah, udah bismillah, niat menolong teman-teman, beli aja beli. Ya, beli. Ya, jadi pilihan mau beli, mau buat, semuanya persoalan teknis saja. Dan yang terakhir, diusahakan jangan 10 hari terakhir kalau kita ingin memiliki kado indah di 10 hari terakhir. Demikian, Ibu, yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih, menarik sekali nih Pak. Mungkin bagi teman-teman yang belum bisa diakomodir bertanya langsung pada Pak Ustadz, mungkin lain kali bisa diundang lagi ya Pak Ustadz ya. Siap. Oke. Terima kasih nih udah meluangkan waktunya. Termasuk ngopi sesungguhnya siap dengan Pak Kaban. Betul, Ya, siap. Dan Pak Sekban juga. Ya. Terima kasih. Mungkin demikian karena waktunya sangat singkat. Sebelum ditutup, mungkin kita akan foto bersama dulu untuk menyalakan virtualnya, kamera virtualnya. Oke. Udah siap? 1, 2, 3. Udah? Oke. 1, 2, 3. Udah semua belum? Nah, oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin akan diambil kesimpulan bahwa ada 5 spirit, yaitu harus bersungguh-sungguh, berhubungan baik, memahami cara-cara berhubungan, saling menghormati, dan profesionalisme. Demikian acara ngopi kali ini. Terima kasih telah hadir dan bergabung di acara ngopi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, terima kasih. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Pak Kaban, Pak semuanya. Sekban, Iya, semuanya. mudah-mudahan. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Ramadan. Yom, balik Yom. Salam Ramadan. Pak Pak Iwan Joko, tambah bulat. terima kasih Pak Joko dari Bali. Pak Condro semuanya. Harum tak balik Pak, harum tak balik. Terima kasih semuanya teman-teman. Izin live karena ada rapat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Pak Iweng. Pak Pi. Siap, Harum. Halo dari Pekalipan. Pak Haji.